Hai, welcome to my channel CPNS Gaul bersama gue Eri Hakim. Channel ini membahas seputar tips dan trik agar kita bisa lulus CPNS 2021 dan pengalaman pribadi gue dan tapak tilas perjuangan gue selama mengikuti CPNS 2021. Oke, ini adalah video pertama gue dan gue kasih seputar pengalaman gua dalam episode ini. Namun CPNS 2021 ini yang gue ikutin itu memang diakuin memang banyak banget pesertanya, dan gua hanya men-share seputar seleksi administrasi aja. Kan kita udah tahu ya kalau CPNS itu ada 3 tahap, ada seleksi administrasi, ada SKD, ada SKB, dan kalau seandainya gue beberkan semua tahap-tahap yang sudah gue laluin itu bakal panjang banget, dan itu cuma satu video dan itu bakal kelamaan, takutnya kelamaan, dan video-videonya pun jadi sedikit gitu, jadi tidak greget gitu kalau saya gue masukin ke satu episode. Jadi gue bikin 3 episode ya. Oke, langsung aja gue cerita ya. Jadi pertama itu gue buka website sscisn.bkn.go.id, dan di situ gue lihat itu masih kosong webnya itu masih ya kopong lah ya, kosong, dan ada error karena emang masih belum rampung, belum selesai. Jadi itu gue menunggu sekitar 1 minggu lah ya sampai itu benar-benar sudah dapat dibuka dan bisa diakses. Gue langsung ikut seleksi administrasi ya, gue langsung login untuk registrasi, dan gue pokoknya waktu itu kalau nggak salah buka registrasi ya untuk bikin akun SCISN, dan gue input nama, tempat tanggal lahir, dan domisili, ya alamat domisili ya, terus lulusan mana, pendidikan ya, dan lain sebagainya, sampai nama orang tua dan segala macam. Dan itu diakhiri dengan proses foto selfie, dan foto selfie itu bebas, sopan, dan berkerah ya. Gue buat itu pakai kemeja, gue selfie, dan itu adalah syarat untuk mengikuti sesi administrasi, dan harus login, maksud saya registrasi dulu, maksud gue registrasi ya. Oke, dan gue waktu itu selesai registrasi. Setelah registrasi besoknya kalau nggak salah gue langsung menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, dan dokumen itu kira-kira butuh waktu 1 minggu lebih, beberapa hari ya, untuk melengkapi. Dan gue waktu itu nggak langsung upload karena gue cuman ngecek, karena gue cuman sedikit ya, jadi cuman sedikit dokumennya, belum semuanya gue siapin. Jadi ya udah beberapa aja yang gue upload ya, scan KTP, ijazah, surat akreditasi program studi, hasil akademik, pas foto, itu aja, dan sertifikat TOEFL yang gue punya untuk diupload ke SCISN. Dan di sini ada dokumen-dokumen yang diupload, yaitu pertama surat lamaran yang ditujukan kepada Jaksa Agung, dan ini seperti surat lamaran pada umumnya kita melamar kerja itu terdiri dari kepada yang terhormat HRD, misalnya kepada yang terhormat ini, dan ini ditujukan kepada Jaksa Agung, yaitu surat pengantar agar kita masuk kejaksaan. Jadi kalau melamar itu kan pasti butuh surat ya. Jadi ini adalah suratnya gitu. Jadi ini bisa di-download di rekrutmen.jaksaan.go.id. Nah, waktu itu emang udah disiapkan di sana ya. Terus yang kedua, SK atau surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba. Dan ini menarik banget ya. Kenapa menariknya?
karena gue butuh waktu sekitar 1 minggu lebih untuk mendapatkan ini. Dan gue waktu itu ke RSUD Tangsel dan ternyata habis registrasinya, dan itu suratnya sudah memenuhi kuotanya hanya 20 orang dan sampai jam 8 pagi. Bisa dibayangin gak tuh sulitnya kan masuk untuk mengurus surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba. Dan hari pertama itu gue coba, dan besoknya gue coba lagi, ternyata jawabannya sama, tidak memenuhi kuota. Artinya sudah habis gitu ya, kuotanya sudah habis, jamnya pun udah habis. Akhirnya ya gue nggak bikin di situ, akhirnya gue langsung move ke RSUD Fatmawati, RSUP maksud gue. Dan RSUP itu ternyata cukup mahal ya biayanya, dan gue lihat ya itu pokoknya mahal lah. Dan waktu itu gue bareng bokap ya, dan itu akhirnya gue nggak jadi bikin gitu. Nah setelah seminggu kemudian gue coba lagi ke RSUD bolak-balik itu, dan ternyata jawabannya sama ya, sudah habis kuotanya gitu. Oke, udah habis, dan ternyata habis kan. Gue langsung ke RSUP Fatmawati lagi, dan ternyata itu bisa sih sampai siang. Ternyata gue pikir-pikir dulu, akhirnya nggak jadi lagi, dan gue pulang. Nah sampai di rumah ternyata gue terima edaran dari kejaksaan. Jadi ada keputusan Jaksa Agung ya waktu itu. Jadi waktu itu ada surat yang menunjukkan, yang berisi tentang pembuatan surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba, dan ternyata itu bisa di-download dan diisi, kemudian ditandatangani di atas materai oleh ketua RT. Padahal waktu itu gue udah ke rumah sakit untuk membuat itu, dan ternyata emang gagal sih, emang nggak bisa, emang waktu itu nggak, ya pokoknya gue nggak berhasil lah membuat surat keterangan bebas narkoba maksud gue di RSUD dan RSUP itu. Oke, akhirnya gue print, dan sebelum print gue sempat berdebat ya, ini bener kok, ini harus download suratnya, bukan harus minta ke rumah sakit gitu. Oh kata bokap, bukan, ini rumah sakit, gimana kalau kamu nunjukinnya, emang RT tahu gitu, dan lain-lain sebagainya. Dan itu sempat adu argumen ya. Akhirnya setelah bokap gua tahu ada edaran seperti itu, akhirnya percaya ya kan. Dan akhirnya ya sudah, gue langsung isi. Sebelumnya gue print terus isi, dan gue tempel materai. Setelah itu gue datang ke rumah Pak RT yang kebetulan di depan rumah gue, terus gue tanda tangan. Oke, tanda tangan, dan jadilah surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba. Dan gue scan ulang, akhirnya jelas soft copy, dan gue upload ke SDASN. Oke, sudah lengkap kan ya waktu itu. Dan selanjutnya scan KTP, yaitu KTP berwarna, scan KTP dan berwarna, dan surat akreditasi perguruan tinggi, dan surat pernyataan yang diunduh pada web kejaksaan. Itu ada surat pernyataan pribadi, surat pernyataan mengabdi pada kejaksaan, dan surat pernyataan siap menerima sanksi. Surat pernyataan ini itu isinya tentang pernyataan gitu ya, kalau kita tuh menyatakan kalau kita itu tidak pernah mengikuti politik praktis, kita itu tidak pernah menyatakan bersalah pada pengadilan, atau tidak pernah mendapatkan pidana kurungan gitu ya, dan lain sebagainya. Dan itu ada surat pernyataan. Yang pertama surat pernyataan pribadi, tapi itu
dibilangnya surat pernyataan aja sih. Oke, dan selanjutnya surat pernyataan mengabdi pada kejaksaan. Waktu itu gue bikin surat pernyataan mengabdi pada kejaksaan. Waktu itu gue nggak bikin sih, gue download aja dari kejaksaan.go.id. Itu pernyataan tentang penempatan gitu, pernyataan tentang kita tidak boleh pindah selama 7 tahun di satker yang kita tempati, atau misalnya kita tempatkan di kejaksaan negeri, di kejaksaan tinggi, atau mungkin kejaksaan agung. Nah, kita nggak boleh pindah atau bahkan nggak boleh keluar gitu 7 tahun ya. Tapi kalau seandainya lebih cepat daripada itu, kalau ada atasan yang bilang kita dimutasi, ya mungkin bisa mutasi gitu kan, tuh beda lagi ceritanya. Yang jelas kita nggak boleh mundurkan diri, dan itu ada konsekuensinya. Ya kita tahu lah konsekuensinya tuh apa. Terus yang ketiga, surat pernyataan siap menerima sanksi yang didownload di website yang sama dari Departemen Kejaksaan. Itu isinya mengenai sanksi. Jadi kita tuh siap menerima hukuman kalau memang terbukti kita memasukkan dokumen seperti misalnya ijazah, ternyata ijazah kita tidak sesuai dengan aslinya gitu. Kita D3, kita upload S1, terus kita punya surat narkoba, ternyata narkobanya tidak sah gitu, dan lain sebagainya. KTP ternyata kita pakai KTP kakak kita misalnya gitu, saudara kita gitu, untuk ketahuan langsung kena sanksi. Oke, itu 3 surat pernyataan. Dan sekarang langsung move ke surat akreditasi program studi. Nah, ini program studi yang kita pelajarin waktu itu. Surat akreditasi program studi yang gue dapat itu kan teknik informatika ya bodinya ya. Waktu itu kalau nggak salah B, itu di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan itu gue dapat dari temen gue kan. Itu kalau nggak salah gue download dari website informatika.uin.ac.id, informatika.uin ya kalau nggak salah. Waktu itu gue download surat akreditasinya, dan abis itu langsung gue upload dalam bentuk PDF kalau nggak salah. Dan yang terakhir ijazah, yaitu ijazah kita ya, pendidikan kita yang paling terakhir dan yang cocok dengan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan gitu. Dan selanjutnya scan warna transkrip akademik. Ya, ini scan asli ya, scan asli yang berwarna dari transkrip akademik. Jadi nilai kita gitu ya. Terus yang terakhir pas foto dan scan sertifikat TOEFL. Oh iya, waktu itu gue belum cerita ya tentang gue di formasi apa. Waktu itu gue melamar formasi analis informasi digital. Waktu itu 115 yang umum, 20 yang cum laude, dan 5 yang disabilitas. Dan ada lagi juga lowongan lain penata komputer. Dan kenapa kok gue nggak ngelamar penata komputer? Kenapa kok ngelamar analis informasi digital? Karena kayaknya gue lebih ngeliat lebih dari sisi kerjaannya gitu. Kayaknya kerjaannya tuh lebih menarik dan lebih menantang. Kayaknya kita membahas seputar kasus atau apa, dan gua menghindari coding gitu kan. IT kan ngoding, gua menghindari coding gitu. Jadi sebisa mungkin gue jauhin coding, karena emang gua akui gue nggak bisa coding. Dan akhirnya gua milih analis informasi digital. Dan ada formasi lain yang butuh teknik informatika ya, waktu itu yang di tingkat IT kalau nggak salah, itu pengolah data intelijen dan lain-lain. Ada pengolah data intelijen, dan kalau nggak salah pengolah data perkara dan putusan ya. Dan waktu itu gue sempat bingung waktu itu pengen prakom atau AFD gitu. Jadi baik ya udahlah gue pilih AFD, walaupun ya itu formasi baru lah ya. Dan ternyata pas gue cek setelah gue upload, ternyata itu ya
ya masih baru ya, jadi belum belum apa belum lama gitu. Belum ada struktur organisasinya gitu kan. Jadi ya udah nggak apa-apa, gue masukin aja, dan gue tunggu sampai 1 minggu. Nah, selama jadi setelah gue 1 minggu ini gue dapat eh, bukti kalau gue sudah registrasi dan ikuti sesi administrasi. Ada buktinya tuh dan ada nomor registrasinya kan ya. Oke, dan itu seminggu gue tunggu, seminggu atau 2 minggu gitu. Gue tunggu, ternyata gue masukkan nomor peserta gue, masuk ke SSC ASN, dan ternyata alhamdulillah gue seneng banget karena gue lulus. Dan gue waktu itu ngebacanya sambil baca sholawat. Waktu sholat asar kan, eh ya habis sholat asar gue baca al-waqiah, soal pokoknya baca-baca gitu. Terus buka website aja, gue baca sholawat. Itu kebetulan mas maghrib ya, mas maghrib gue buka, dan ternyata ya gue lulus gitu. Dan gue waktu itu nggak terlalu bangga banget karena jangan sampai lengah gitu, karena masih ada tahap SKD dan SKB. Oh ya, jadi eh gue akan membahas seputar SKD tapi di episode selanjutnya. Jadi jangan ketinggalan, jangan lupa like, komen, dan subscribe, tombol subscribe, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari gue dan tips-tips. Siapa tahu gue memberikan tips yang seputar CPNS atau mungkin daily activities gue gitu kan. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar kalian tidak terlalu ketinggalan info-info menarik dari gue. Sekian, selamat siang kawan.